Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Jadi ada kabar. Nah, kabar ini bisa disikapi hal yang berbeda karena sebagian orang menyambut kabar ini positif katanya. Jangan dilanjutin katanya liga karena masih banyak hal yang dianggap belum dibenahi. Terus jangan dulu mikirin sepak bola dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk kalangan orang-orang atau teman-teman kita yang tetap ya menggaungkan usut tuntas kejadian di Kanjuruhan. Nah, sebagian lagi kalau saya lihat ini mayoritas supporter ya yang pingin tontonan bola domestik itu menyayangkan dan keselnya itu kenapa? Sama federasi sih, keselnya sama federasi sama operator ya, sama PT Liga. Karena federasi dan PT Liga gagal memastikan liga digelar pada tanggal 2 Desember. Kemarin kan udah gencar isunya ya bahwa kompetisi Liga 1 akan dilanjutkan di bulan Desember tanggal 2 ya. Bahkan saya nggak tahu nih ini benar atau enggak, katanya beberapa tim ya yang saya tahu sih Barito itu udah nyampe ke Jogja apa Jawa Tengah gitu. Karena kan rencana kan lanjutan ini sampai akhir putaran pertama akan menggunakan sistem bubble ya di dua provinsi, yaitu di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah gitu. Katanya sih ada beberapa klub yang udah berangkat ya, tapi nggak jadi. Ini harus diperhatiin ya. Itu sama yang apa? Sama otoritas itu memang beli tiket pesawat murah apa? Akomodasi mungkin udah booking hotel dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi nih? Oh ya, alasannya kenapa belum bisa dilanjutkan liga ini terkait izin tentu saja ya. Terkait izin. Jadi kemarin itu kan ada pertemuan ya PT Liga, PSSI sama pemerintah Kemenpora mungkin yang terkait ya, Kemenpora. Lalu juga kalau kita perlebar skupnya pasti berkaitan dengan infrastruktur, berarti ada Kementerian PUPR dan juga bisa jadi karena ini juga tentang keselamatan ya, harusnya sih ada Kementerian Kesehatan ikut juga gitu ya, plus polisi tentu saja. Kalau nggak ada polisi nggak mungkin ya ada pertemuan kemarin kayaknya, karena tetap saja kunci penyelenggaraan event di Indonesia ini termasuk event olahraga, kuncinya itu adalah di izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian teman-teman ya. Alasan mereka kan ada jadi setelah kejadian Kanjuruhan ada peraturan dari kepolisian yang baru ya tahun 2022 nomor berapa, nomor 10 atau nomor 20 saya nggak terlalu merhatiin, itu ada panduan terkait event-event olahraga biar ada SOP yang jelas mungkin ya, sama kriteria sama persyaratan untuk mencegah kejadian kemarin terulang lagi, termasuk tentunya di sepak bola nih yang paling vital, olahraga yang pengamanannya spesifik, sumber dayanya besar, itu ada di sepak bola gitu ya. Jadi ada aturan baru, dan di aturan baru itu kayaknya tetap ada persyaratan masalah verifikasi venue ya, verifikasi venue. Walaupun sebetulnya kalau misalkan sebagian orang nih, kalau yang berpikir jernih, rasional dan berpengalaman nih, sebetulnya kalau terkait masalah tribunnya ya, area tribun kan verifikasi itu saya pernah ya ikut verifikasi stadion. Kami itu biasanya memverifikasi itu 4 hal. Stadion lapang yang buat main, lapang hijaunya itu, lalu lampu ya, ada kriteria standar luxnya lampunya, sama fasilitas ruang ganti pemain, bench segala macam, plus area tribun ya. Nah, kalau nggak pakai penonton ya sebetulnya area tribun ya nggak usah dilihat karena kan nggak pakai penonton gitu ya rencana. Tapi semua berpikir normatif ya, lalu positivistik dan juga legistik gitu. Pokoknya di aturannya suruh verifikasi ya verifikasi ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri ya, audit atau verifikasi stadion itu belum semuanya nih, termasuk yang di Pulau Jawa, di area tengah Pulau Jawa kan ada 2 provinsi ya, Jogja sama di Jawa Tengah. Nah, ada beberapa stadion yang diajukan untuk jadi venue tapi belum verifikasi kayaknya. Yang di Magelang Stadion Subroto sama nggak tahu nih Jatidiri kayaknya diajukan juga, karena kan kemarin PSIS main di Stadion Citarum ya, Jatidiri lagi renov, kayaknya udah jadi, udah selesai, tapi belum diverifikasi. Udah gitu stadion apa lagi? Sultan Agung. Nama Maguwo Harjo nggak tahu juga tuh, Maguwo Harjo gitu ya. Itu teman-teman. Jadi
kalau kita lihat dari perspektif masyarakat, ini mungkin langkah preventif ya. Oh bagus nih, berarti konsisten sama aturan yang dibuat gitu. Tapi kalau buat para pencinta bola kayaknya gregetan ya. Bahkan beberapa udah menyalahkan salah satu pendukung klub karena dianggap ini mereka yang berulah, kok jadi se-Indonesia ini katanya. Kita semua yang kena getahnya gitu ya. Tapi itu jangan diteruskan lah perdebatan itu ya. Kita lebih baik berkepala dingin saja. Yang penting gimana aturan itu dilaksanakan untuk kedepannya biar nggak kejadian lagi. Nah, kenapa langkah pemerintah ini bisa dianggap langkah yang tepat, sudah tepat gitu ya teman-teman? Kenapa? Karena nggak mau ambil resiko kalau terkait nyawa gitu ya. Walaupun itu logika tadi, kalau tanpa penonton harusnya ya tribun nyantai aja gitu kan, nggak ada penonton gitu ya. Tapi ya oke ya, itu nggak apa-apa ya. Nah, bagi yang berpikir bahwa pemerintah sudah benar, kita sebetulnya bisa narik ke konstitusi loh, Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu adalah, termasuk polisi ya, bahwa perizinan nggak segampang itu, harus diverifikasi tetap tahapan-tahapannya sesuai regulasi ya. Itu sebetulnya ingin melaksanakan amanat konstitusi. Konstitusi itu ada di amanat itu ya. Jadi ada tujuan negara tuh. Ada 4 tujuan negara di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, plus yang terakhir itu ikut aktif ya dalam perdamaian dunia. Nah, itu tujuan negara. Nah, tujuan negara yang ingin prioritaskan ketika ingin memastikan bahwa semua sesuai aturan, itu adalah untuk melindungi segenap tumpah darah. Jadi negara udah nggak pingin lagi ada kejadian satu nyawa pun melayang gara-gara nonton bola gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa ada tujuan negara lain yang nggak kalah penting, yaitu memajukan kesejahteraan umum ya. Jadi dalam konteks ini negara perlu sepak bola ya, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum negara perlu sepak bola, karena sepak bola ini kan dengan akselerasinya, dengan manuvernya itu bisa mengakibatkan dampak ekonomi ya yang berkontribusi positif untuk rakyat Indonesia. Gaji pemain, terus juga gaji ofisial, lalu sponsor-sponsor, hak siar TV, penjualan aparel, bahkan masyarakat kecil itu bisa hidup dari sepak bola. Mereka yang jualan baju emperan, lalu mereka juga yang punya usaha transportasi, usaha kuliner ya, bahkan tukang parkir, kalau misalkan pakai penonton ya, tukang parkir yang biasa mengutip uang di stadion itu juga diuntungkan dengan adanya pertandingan sepak bola. Nah, jadi ada 2 tujuan negara yang yang otoritas pemerintah nanti ngelihat lah perspektifnya gimana ya. Jadi selain melindungi tumpah darah, harus juga diperhatikan tentang memajukan kesejahteraan umum. Jangan sampai nanti perekonomian, lalu juga nafkah sebagian orang yang menggantungkan hidup di sepak bola menjadi terhambat, tertunda karena liga masih belum dimulai juga. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.